sebelumnya laptop saya agak lama sehingga dia tidak bisa on kamera kayaknya. Salah tekan tadi kayaknya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita ya untuk kali ini. Tadi sebelum saya tinggalkan, ternyata anak saya ngotak-atik, jadi hilang ininya. Saya tidak bisa ini lagi. Saya tidak bisa setting kembali. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Untuk yang kelompok 5, karena kelompok 5 itu adalah kelompok yang terakhir presentasi, itu judulnya, karena saya lihat itu bisa tumpang tindih nanti dengan sedekah, jadi judulnya diganti. Tadi udah saya sampaikan ke ketua kelasnya kali ya, judulnya, yaitu praktek filantropi Islam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ya. Kelompok 5 siapa kelompok 5 ya? Siap, Pak, siap. Oke, Pak Sugi. Ya, siap Pak Sugi ya. Oke. Insya Allah, Pak. Ya. Ulangi lagi apa tadi, Bu? Pak, ulangi lagi. Praktek filantropi Islam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Siap, terima kasih. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, setelah pemaparan, setelah presentasi kelompok 1, itu nanti ada siapa ya? Yang lain di mute, coba. Oke, sudah. Oke, baik. Silakan kelompok 1. Setelah presentasi kelompok 1, saya ada materi lagi ya. Jadi setiap pertemuan itu, awalnya kita masuk ke presentasi kelompok, setelah itu baru kita masuk ke tambahan materinya. Oke, silakan, mangga. Siapa ketua kelompoknya ini? Ahmad Mardono, Pak dosen yang akan menjadi moderator dan pembuka. Oke. Oh, pantas Pak Ahmad tadi pertama kali muncul ya? Iya, Pak Ahmad. Oke. Semangat Pak Ahmad ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PPT-nya Pak kelompok Pak Ahmad tadi, setelah selesai presentasi dikumpulkan di grup kita ya, ya Pak Ahmad ya. Baik, Pak dosen, nanti kita kumpulkan untuk kelompok 1 di grup filantropi. Oh ya, oke, makasih. Oke, makasih Pak Syaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kelompok 1 mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pertama kali, yaitu praktek filantropi Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Pak Ahmad Fahru Razi, kemudian saya sendiri Ahmad Mardono, kemudian Bapak Syafruddin, kemudian Pak Setio Tomo,
Pak Fauzan dan Ibu Lisa Ramadana. Kami berbagi untuk mempresentasikan dari awal tentang pengertian filantropi dan kemudian sampai penerapan dan manfaat filantropi di masa Nabi. Untuk presentasi pertama, kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Ahmad Fahrul Razi. Silakan, Pak. Tampilannya belum muncul ya? Sudah ya? Iya Pak, belum. Belum tampil, Pak. Sudah. Ya, silakan. Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Waalaikumsalam sayyidina warahmatullahi Muhammad. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bapak dosen, Pak Dr. Syahril. Kemudian teman-teman sekalian, izinkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan terkait filantropi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Pertama-tama yang kami sampaikan dalam pengertian dan dasar hukum, untuk saya pribadi akan menyampaikannya. Dimulai dari pengertian filantropi. Ya, ini filantropi ini berasal dari kata Yunani filantropia yang terdiri dari dua kata, philo dan anthropos. Philo yang artinya cinta, kemudian anthropos artinya manusia. Dari dua kata ini dapat disimpulkan artinya cinta terhadap atau sesama manusia. Kemudian dengan adanya kata cinta ini berarti maknanya dekat dengan charity, ya, yang berarti cinta yang tak bersyarat. Slide selanjutnya, Pak. Kemudian istilah filantropia atau dalam istilah Inggrisnya filantropi, secara istilah ini tidak ditemukan di masa Rasulullah. Nah, ini maksudnya tidak disilang itu bukan berarti di masa Rasulullah tidak ada kegiatan filantropinya, tetapi istilahnya saja yang tidak ada. Adapun belakangan ini istilah ini sepadan dengan istilah-istilah yang berbahasa Arab, yaitu al-ato al-ijtimai atau pemberian sosial. Kemudian juga ada yang menyamakan dengan at-takaful al-insani atau solidaritas kemanusiaan atau saling menanggung sesama manusia. Kemudian istilah yang ketiga al-ato al-khairi, pemberian untuk kebaikan. Kemudian al-bir, yaitu perbuatan baik, seperti birrul walidain, itu berbuat baik. Kemudian istilah yang kelima yang sepadan yaitu as-sodaqoh atau sedekah. Nah, dari kelima kalimat yang sepadan ini disimpulkan yaitu bermakna kedermawanan sosial. Nah, kedermawanan sosial ini diterjemahkan menjadi filantropi Islam ini adalah sebuah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi masyarakat, pengangguran, sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram, makmur, dan sejahtera. Dari media-media filantropi atau infak filantropi, penyalurannya ini di masa Rasulullah memang banyak sekali, tetapi di presentasi kami ini yang kami tampilkan baru 5. Yang pertama zakat, kedua sedekah, ketiga wakaf, keempat warisan yang tidak ada penerimanya, kemudian yang kelima wasiat. Sebenarnya ada seperti gonimah dan lain-lain, cuma nanti kami ingin tahu juga arahan dari Bapak dosen seperti gonimah, kemudian kafaroh yang sifatnya itu kan diambil dari peperangan, kemudian dari pelanggaran, apakah itu termasuk filantropi atau tidak. Sementara 5 ini yang akan kami presentasikan. Selanjutnya, pengertian zakat, dimulai dari zakat. Zakat ini dari masdar dari zaka yazku secara istilahnya, atau bentuk kata dari kalimat zaka yazku yang berarti tumbuh atau menjadi banyak.
kemudian arti lainnya keberkahan, kemudian arti lainnya kebersihan, kebaikan, dan kesucian. Zakat di sini menurut Imam Al-Wahidi yang dikutip oleh An-Nawawi adalah pembersihan harta, perbaikannya, pemisahannya dari yang kotor, dan pengembangannya. Adapun secara syariat, zakat menurut Imam Al-Mawardi adalah sebuah istilah dalam mengambil sesuatu yang khusus dari harta yang khusus berdasarkan kriteria-kriteria khusus untuk golongan yang khusus. Definisi ini masih sangat umum sekali karena Imam Al-Mawardi ini sangat jauh periodenya. Kemudian di dalam fikih lebih didetailkan lagi dalam definisi menurut Sayyid Sabiq, yaitu zakat adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang berupa hak Allah Ta'ala kepada orang-orang fakir. Disebut zakat karena di dalamnya mengandung harapan berkah dan pensucian diri serta menumbuhkannya dengan kebaikan-kebaikan. Dia merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan diiringi penyebutannya bersama dengan sholat di 82 ayat Al-Quran. Kemudian hukumnya wajib oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, di dalam sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' umatnya. Zakat itu sendiri terbagi menjadi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta benda, kemudian zakat fitrah adalah zakat jiwa. Atau dalam definisi lain, istilah lain, zakat ini disebut sodakoh wajibah atau sedekah wajib. Karena dalam beberapa ayatnya disebutkan sodakoh. Slide selanjutnya. Kemudian untuk pengertian sedekah, sedekah dari kalimat sodako, dari istilah Arab yang berarti hak atau benar, atau hakikat atau kebenaran. Kemudian jujur, seperti yang kita dengar kalimat siddiq, itu jujur atau sodik. Kemudian arti lainnya adalah ikhlas atau rela atau murni. Kemudian arti lainnya lagi tepat atau menepati, ya, seperti sodikul wa'di, ya, menepati janji. Kemudian sedekah secara syariat artinya mengeluarkan harta secara sukarela dan untuk mendekatkan diri kepada ridho Allah. Sedekah hakikatnya ada pada hibah, pemberian. Jadi sedekah itu sendiri ada pada hibah, atau wakaf. Jadi wakaf itu sendiri bersifat sedekah juga, meskipun nanti ada definisi lain tentang wakaf. Atau ibro. Ibro ini maknanya pelepasan hak atau piutang, atau merelakan hutangnya untuk orang lain. Nah, itu termasuk dalam sedekah. Dan yang semisalnya yang mana dilakukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, sedekah di sini terbagi menjadi 2. Sedekah wajib yang tadi kita sebut zakat. Kemudian ada sedekah tatawu, sunnah. Nah, ini sedekah yang di pengertian ini yang kita maksud adalah sedekah tatawu. Jadi ada sedekah wajib yaitu zakat, dan sedekah tatawu yaitu sedekah sunnah. Slide selanjutnya. Tentang wakaf, ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Kokofa di situ maksudnya wakofa. Wakofa ini artinya habasa atau habisa yang berarti menahan atau menghentikan. Secara syariat berarti menahan pokoknya atau intinya dan menjalankan buahnya. Maksudnya menahan harta dan memanfaatkan hasil-hasilnya di jalan Allah. Nah, ini harta ini bukan berarti uang ya, teman-teman. Menahan harta ini menahan harta benda. Jadi benda-benda itu juga termasuk harta. Nah, ini yang dimaksud menahan harta. Kemudian menurut Dr. Mustafa Al-Khin dan yang lainnya, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan sambil tetap membiarkan bentuk fisiknya dengan memutus tindakan pemanfaatan oleh dirinya dan kerabatnya kepada pemanfaatan oleh pihak lain yang dibolehkan. Jadi sudah bukan milik pribadi lagi, tapi udah dimiliki oleh umum. Itu wakaf. Slide selanjutnya. Pengertian warisan. Waris dari kalimat warisa yang berarti mengambil manfaat atau menerima pindahnya harta orang yang meninggal kepadanya. Di dalam literatur fikih lebih dikenal dengan istilah al-faraid atau bentuk plural dari faridoh, diambil dari kata fard yang berarti penentuan bagian. Adapun secara syariat artinya adalah bagian yang ditentukan untuk orang yang mewarisi atau ahli waris. Warisan yang dimaksud di dalam filantropi masa Rasulullah ini tentunya bukan warisan yang
dibagi secara kekeluargaan di antara keluarga ya, karena filantropi sendiri kan untuk sosial, untuk umum. Maka warisan dalam masa Rasulullah ini yaitu warisan yang tidak ada penerimanya yang dimaksud di sini, yaitu terbagi dua. Dari manakah yang tidak ada penerimanya ini? Yang pertama kita sebut miros murtad, yaitu salah seorang antara yang mewariskan dan ahli waris. Jadi antara orang yang meninggal dan orang yang mewarisi ini telah keluar dari agama Islam. Misalnya si mayit, jenazah ini dulunya muslim, kemudian sebelum wafatnya dia kafir atau keluar dari Islam, maka hartanya tidak diwarisi oleh keturunannya yang Islam. Nah, hartanya itu nanti akan dikembalikan ke Baitul Mal untuk dibagikan lewat negara gitu. Jadi ahli warisnya tidak dapat mewarisi karena perbedaan agama, sehingga harta warisan tersebut dimasukkan ke Baitul Mal. Yang kedua, miros la warisalahu, atau warisan yang tidak ada orang yang secara syariat memenuhi kriteria sebagai ahli waris, ataupun tidak ditemukan ahli warisnya dan kerabatnya sama sekali. Jadi misalnya si jenazah itu, si mayit itu benar-benar tidak ada keturunannya, nasabnya dia tidak memiliki anak, juga orang tuanya sudah meninggal, kemudian saudara-saudarinya juga sudah tidak ada semua. Nah, jadi dia benar-benar sendiri, istrinya juga sudah nggak ada, atau suaminya, maka hartanya ini sepakat ulama dikembalikan ke Baitul Mal. Slide selanjutnya. Pengertian wasiat dari kalimat waso atau wasia, kemudian wasiyah, kemudian didapati istilah wasoitu asyai, yang artinya aku telah menyampaikannya, sehingga makna wasiat itu menyampaikan, sehingga orang yang berwasiat telah menyampaikan apa yang dia maksud semasa hidupnya setelah kematiannya. Secara syariat, wasiat adalah pemberian seorang manusia kepada yang lain berupa benda atau hutang atau manfaat, supaya orang yang diberikan wasiat itu memiliki pemberian tersebut setelah kematiannya. Sebagian lain mendefinisikan dengan penyerahan kepemilikan yang dinisbatkan kepada kematian orang yang memberi wasiat dengan cara tabarruk. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan kami sampaikan antara wasiat dan hibah, yaitu wasiat ditunaikan setelah kematian, sedangkan hibah ditunaikan langsung di masa hidupnya. Kemudian perbedaan lainnya, hibah hanya ditunaikan berupa fisik barang, sedangkan wasiat bisa berupa barang, bisa berupa hutang, dan bisa berupa manfaat. Slide selanjutnya. Definisi masa Rasulullah, karena kita mengkaji pada masa Rasulullah. Kapan itu masa Rasulullah? Yaitu kita lihat dari Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah tahun 570 Masehi, kemudian diangkat menjadi Rasul di tahun 610 Masehi, kemudian wafat 632 Masehi. Maka masa Rasulullah itu, masa kerasulan itu dimulai dari 610 sejak diangkatnya menjadi Rasul hingga 632 Masehi. Next. Dasar hukumnya filantropi dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah wahai Muhammad, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kemudian dari As-Sunnah, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Nah, dua dalil ini menjadi dasar hukum filantropi. Selanjutnya, dasar hukum zakat dari surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Nah, di sini sodakoh kalimatnya tetapi diartikan sebagai zakat karena wajib. Kemudian dari hadis yaitu tentang bagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, disampaikan untuk berdakwah yang pertama tentang syahadat, kemudian tentang sholat, kemudian jika mereka tunduk dan patuh, dilanjutkan dengan setelah sholat itu yaitu zakat. Nah, ini menjadi landasan hukum diwajibkannya zakat. Selanjutnya, dasar hukum tentang sedekah. Nah, ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini dan kalimatnya juga langsung sedekah bentuknya, disimpulkan ada sedekah yang terang-terangan dan ada sedekah yang secara sembunyi-sembunyi, dan itu keduanya baik-baik saja sesuai syariat, ya, sesuai syariat. Kemudian berdasarkan sunnah hadis Nabi yang diriwayatkan dari At-Tirmizi, maukah aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Selanjutnya, dasar hukum wakaf, yaitu surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, di ayat ini memang redaksinya adalah menafkahkan, infak, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tapi para ulama menerjemahkan infak di sini maknanya wakaf. Makanya pekan lalu saya sampaikan infak itu banyak turunan-turunannya, diantaranya sedekah, zakat, dan wakaf. Di ayat ini adalah wakaf. Kemudian di dalam sunnah, yaitu dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah yang mengalir, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Nah, di sini redaksinya sedekah yang mengalir. Kalau kita lihat dari sisi sedekah, ini masuk ke bab sedekah juga, tetapi ternyata ulama menerjemahkan sedekah yang mengalir di sini maksudnya adalah wakaf. Jadi dia terus mengalir. Jadi wakaf pun termasuk bab sedekah gitu. Selanjutnya, warisan yang tidak ada penerimanya. Nah, ini dasar hukumnya. Dari Al-Quran tidak ada, dari hadis ada, yaitu la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Seorang muslim tidaklah mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Kemudian ijtihad ulama, idza lam yakun hunaka zawu arham fala khilafa fi anna tirkah tazhabu li baitil mal atau tuzhabu li baitil mal in kana muntaziman fa illam yantazim fatuzhab ila masalihil muslimin al-ammah. Apabila tidak ada kerabat keturunan dari mayit tersebut, maka tidak ada perselisihan bahwa harta warisan itu masuk ke baitul mal jika baitul malnya sudah terorganisir atau sudah tertata. Jika belum tertata baitul mal tersebut, maka harta itu diberikan ke maslahat umum kaum muslimin secara langsung. Ini dasar hukum warisan yang tidak ada penerimanya. Kemudian dasar hukum yang terakhir yaitu wasiat. Dari Al-Quran surat An-Nisa, mim ba'di wasiyyati yusi biha audain. Pembagian-pembagian warisan tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi wasiat dengan warisan itu berbeda ya. Tidak sama seperti dunia barat, mereka wasiat itu ya warisan. Kalau di dalam Islam itu warisan ya warisan. Wasiat adalah wasiat yang dikeluarkan sebelum membagikan harta waris. Besarnya maksimal 1/3. Berdasarkan sunnah, yaitu hadis dari Al-Bukhari
tidak ada hak seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya. Mungkin itu yang saya sampaikan dari pengertian dan dasar hukum. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan instrumen filantropi di masa Nabi yang akan saya sampaikan sendiri. Adapun secara garis besar instrumen filantropi pada masa Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama adalah zakat yang pengertiannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fakhrul Razi. Kemudian wakaf, dan di dalamnya sedekah, termasuk definisi sedekah ini ada dalamnya infak. Instrumen filantropi pada masa Nabi ini merupakan sebuah instrumen yang akan bisa mencapai pengentasan kemiskinan di masa Nabi dan juga untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana maqasid syariah yang ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Keadilan itu adalah ketika Allah katakan agar kekayaan itu tidak hanya bersebar di kalangan orang-orang kaya di kaum kalian. Adapun instrumen zakat pada masa Nabi ini, dalam hadis-hadis yang disebutkan, ketika di Mekah ini zakat ini bersifat sukarela, yaitu dengan tujuan pada saat itu masih adanya perbudakan, maka zakat yang ditunaikan oleh sahabat saat itu adalah untuk membebaskan budak. Ketika di Madinah, zakat ini menjadi kewajiban khusus, yaitu tepatnya di tahun kedua setelah Nabi dan para sahabat hijrah. Kemudian juga dalam penerapan zakat ini, Nabi membangun Baitul Mal sebagai tempat pengelolaan zakat. Juga seiring dengan membangun Baitul Mal, Nabi juga membentuk amil zakat, di mana amil zakat ini diambil dari pengurus zakat yang mengelola zakat yang amanah, jujur, dan akuntabel pada saat itu. Kemudian jumlah zakat yang disalurkan sesuai dengan zakat yang masuk ke Baitul Mal. Jadi setiap harta yang masuk langsung didistribusikan kepada para mustahik yang memang berhak menerima langsung. Kemudian dalam pencatatan pada masa Nabi ini, pencatatan belum dilakukan secara terinci. Kemudian juga penggunaan dana zakat langsung disalurkan kepada para mustahik. Kemudian pada saat di Madinah, ketika zakat terkumpul secara optimal, dirasakan perekonomian negara Madinah pada saat itu menjadi stabil. Di antaranya digambarkan dengan gap antara kaya dan miskin semakin tipis. Kemudian tingkat kriminalitas, pencurian, perampokan di Madinah sangat kecil. Instrumen zakat ini diharapkan mampu membawa kedamaian sosial di Madinah pada saat itu. Kemudian instrumen yang kedua yaitu tentang wakaf. Wakaf ini pada asbabul wurud sebuah hadis dikatakan ketika yang pertama Rasulullah adalah orang yang pertama melakukan wakaf, yaitu ketika Nabi memiliki tanah kemudian diwakafkan untuk membangun masjid. Begitupun Nabi juga pernah mewakafkan kebun di Mukhairik, di mana dari wakaf kebun tersebut Rasulullah menyisihkan keuntungan hasil dari perkebunan itu untuk kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin saat itu. Yang fenomenal adalah ketika Rasulullah membacakan ayat terkait dengan surah Al-Imran ayat 92. Ketika Rasulullah membacakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada sebuah kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah mendengar. Kemudian Abu Thalhah ini memiliki sebuah kebun yang sangat besar, yang sangat luas, yaitu kebun Bairuha. Ini juga harta yang paling ia cintai. Maka berbeda dengan
kebanyakan orang pada saat ini, di masa Nabi, para sahabat itu ketika mendengar sebuah perintah, langsung sam'an wa ta'atan, mendengar langsung mematuhi. Dan Abu Thalhah ini langsung mewakafkan kebun yang sangat dicintai sebagaimana ayat yang telah Rasulullah bacakan kepada mereka. Dan Rasulullah berkata pada saat Abu Thalhah menyampaikan wakaf kebun ini, inilah harta yang diberkahi. Begitu juga di masa Nabi, sahabat Umar bin Khattab, ketika beliau mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian tanah di Khaybar ini didapatkan dan sahabat Umar belum pernah memanfaatkan sedikit pun dan belum mendapatkan keuntungan sedikit pun. Beliau bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila engkau suka, maka kau tahan pokoknya tanah itu dan kau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual dan tidak dihibahkan serta tidak diwariskan. Maka Umar bin Khattab menyedekahkan, mewakafkan hasil kelola tanah ini untuk fakir miskin, kerabat hamba saya, sabilillah, ibnu sabil, dan para tamu. Dan Rasulullah berkata, dan tidak dilarang bagi yang mengelola para nazir makan dari hasilnya dengan cara yang baik, memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Begitu juga dalam masa Nabi ini dikenal dengan sebuah kisah ketika di Madinah terjadi krisis air, kesulitan air bersih, yang kemudian ada satu-satunya sumber air yang tersisa, yaitu milik seorang Yahudi. Sumur itu dikenal dengan sumur Raumah. Kaum muslimin pada saat itu di Madinah terpaksa harus rela membeli dan antri air dari orang Yahudi tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah sabdanya, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian menyumbang harta untuk bebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, akan mendapatkan surga Allah. Maka hadis ini, sabda ini langsung direspon oleh sahabat Utsman bin Affan yang saat itu dikenal sebagai seorang konglomerat untuk membebaskan sumur Raumah dengan mendatangi Yahudi dan membeli dengan harga yang mahal. Kemudian para penduduk Madinah pada saat itu diberikan air secara cuma-cuma. Kemudian terkait dengan instrumen sedekah, dalam surah Al-Munafikun ayat 10 yang tadi telah dibacakan oleh Ustaz Fahrul Razi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ayat ini memerintahkan kepada para sahabat untuk menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah sebelum kematian. Maka dalam hadis telah disampaikan dari Ummu Salamah pada saat Nabi masuk ke tempat tinggalku di rumahnya Ummu Salamah dengan wajah yang sangat muram karena khawatir beliau sakit. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, mengapa wajahmu muram? Kemudian Nabi menjawab, wajahku muram akibat 7 dinar yang kemarin kita terima, kemudian hingga sore ini masih berada di bawah kasur. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, kita belum menginfakkannya. Maka Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu ingin sekali langsung menginfakkan atau mensedekahkan harta yang memang sudah diterima. Dengan kejadian itu, para sahabat Nabi meniru apa yang dilakukan Rasulullah dalam hal berinfak. Dari Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, saat Rasulullah hijrah ke Madinah dan Abu Bakar menyertai beliau, maka Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak 5 atau 6.000 dirham. Kakekku yang buta, Abu Quhafah, memasuki rumah kami lalu berkata, demi Allah, menurutku Abu Bakar telah membuat kalian risau karena semua hartanya dibawa. Jadi betapa para sahabat Nabi ini mencontoh apa yang dilakukan Nabi dengan tidak ragu-ragu, bahkan menginfakkan begitu banyak hartanya. Begitu juga Utsman bin Affan pernah menemui Nabi untuk menyerahkan 1.000 dinar ketika beliau sedang mempersiapkan pasukan perang dan sedang menghadapi masa pancipek. Juga dalam masa Nabi ini, sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekah atau berinfak dari separuh harta miliknya. Lalu dia menambahi dengan 40.000 dinar, ditambah lagi dengan mengerahkan 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Mayoritas harta ini didapat dari hasil perdagangan. Sedekah juga di masa Nabi
digambarkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW melihat sekelompok kafilah miskin berjalan dengan pakaian compang-camping. Kemudian Nabi bersedih dan selesai sholat beliau berkhutbah di hadapan jamaah, wahai sekalian manusia, hendaklah setiap orang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dirhamnya, sebagian pakaiannya, sebagian gandumnya, segantang kurmanya. Bersedekahlah walau sekeping kurma. Kemudian mendengar khutbah ini, para sahabat satu persatu pulang. Kemudian kembali menemui Rasulullah dengan membawa harta sedekah yang begitu banyak. Bahkan seorang laki-laki Ansor membawa pundi yang hampir tangannya tidak kuat membawanya dan membawa banyak pakaian serta makanan. Sahabat Jabir melihat dua tumpukan sedekah itu yang terdiri dari makanan dan pakaian. Dalam waktu singkat terkumpul uang yang begitu banyak. Maka kulihat wajah Rasulullah berseri bagai sesuatu bersepuh emas layaknya. Kemudian Nabi memanggil kafilah miskin tadi yang sedang lewat, kemudian memberikan langsung. Jadi perintah sedekah di masa Nabi ini langsung direspon oleh para sahabat yang memang antusias dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, langsung dipraktekkan. Inilah 3 instrumen besar di masa Nabi untuk menyalurkan filantropi di masa Nabi. Selanjutnya tentang penghimpunan filantropi di masa Nabi akan disampaikan oleh Pak Syafruddin. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Mardono, moderator kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tentang penghimpunan filantropi di masa Nabi. Filantropi pada masa Rasulullah SAW diwujudkan dalam sebuah kelembagaan yang disebut dengan Baitul Mal, yang juga berarti lembaga pengelolaan keuangan negara. Next, Pak. Penghimpunan filantropi melalui Baitul Mal. Baitul Mal pada masa itu tidak saja mengelola zakat, infak, dan sedekah, namun juga wakaf, ghanimah, dan dana umat lainnya. Baitul Mal adalah wujud implementatif dari perintah Al-Quran tentang penghimpunan atau pengelolaan dana umat. Baitul Mal kemudian mampu menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa karena di dalamnya tidak saja mengelola keuangan yang bersumber dari zakat mal, zakat fitrah, namun juga infak, sedekah wakaf, ziyah, pembayaran dari non-muslim dalam rangka jaminan keamanan, kharaj, pajak atau tanah atau hasil tanah. Seiringnya waktu, perkembangan Baitul Mal tidak hanya menjadi penyalur keuangan umat yang bersifat karitatif, tapi juga mengatur keuangan negara yang bersifat praktis dan produktif. Posisi Baitul Mal menjadi lembaga resmi pemerintah pada masa Rasulullah SAW yang memiliki tanggung jawab menghimpun, mengatur keuangan pemerintah hingga dana umat atau masyarakat pada masa itu. Itu saja yang saya presentasikan perihal penghimpunan filantropi di masa Rasulullah SAW. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kami Pak Setio Utomo. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana keuangan dan perdagangan. Izinkan kami melanjutkan materi dari kelompok 1, yaitu terkait dengan pemanfaatan filantropi di masa Rasulullah SAW. Baik, kami menukil dari surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Yang artinya sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Jadi kalau kami ingin sampaikan bahwa pemanfaatan filantropi dalam hal ini zakat di masa Rasulullah SAW adalah mengacu kepada surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang pertama adalah kepada fuqara atau fakir, kemudian masakin, orang miskin, kemudian amilin, yaitu petugas pemungut zakat, kemudian mu'alaf, yaitu orang yang dilunakkan hatinya untuk menerima Islam, kemudian untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, menebus orang-orang yang ingin dimerdekakan oleh tuannya, kemudian dibayar dari Baitul Mal. Kemudian 6 orang yang berhutang, yaitu gharimin. 7 sabilillah, yaitu pemanfaatan secara umum. Kemudian yang ke-8 ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan ini bisa untuk berjihad atau menuntut ilmu. Perlu kami sampaikan bahwa tentunya Rasulullah mengaplikasikan surat atau ayat 60 ini, kemudian juga nanti dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian nextnya, azas pelaksanaan atau manajemen zakat atau filantropi di masa Nabi, bahwa muzaki, orang yang berzakat itu nanti didatangi oleh amil atau petugas zakat. Tugas zakat ini diangkat oleh Rasulullah SAW. Nanti di Baitul Mal itu adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Rasulullah atau lembaga negara yang bertugas untuk mendatangi muzaki untuk mengambil dan menghitung dan mengambil zakatnya. Kemudian nanti disalurkan kepada 8 asnaf itu. Ingin kami sampaikan bahwa zaman Rasulullah itu memang ada law enforcement dan bersifat otoritatif, di samping bukan hanya karitatif saja. Karitatif itu maksudnya hanya sukarela, tapi Rasulullah benar-benar ingin menegakkan bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam gitu. Jadi memang benar-benar pelaksanaannya itu ada sebuah mekanisme yang sudah baku di masa Rasulullah, dan ada law enforcement. Namun law enforcement seperti apa nanti ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, maka yang tidak membayar zakat itu diperangi gitu ya, sampai diperangi. Nah ini ada sebuah garis besar bahwa pelaksanaan sebuah kewajiban harus diimbangi oleh adanya sebuah sanksi bila kewajiban itu tidak ditunaikan. Ini yang akan kami garis bawahi pada pelaksanaan di masa Rasulullah SAW. Demikian pemaparan dari kami, akan dilanjutkan oleh tim dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan terkait tema dampak filantropi pada kesejahteraan di masa Nabi oleh Ibu Lisa Ramadana dan Pak Fauzan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dampak filantropi pada masa Rasulullah pada penerapan wakaf. Nah, di mana masa Rasulullah ini dampak filantropi terhadap kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya pembangunan sebuah masjid, atau bisa disebut dengan wakaf masjid. Nah, di mana pada masa itu masjid bukan hanya dijadikan tempat bersujud oleh Rasulullah dan umatnya, akan tetapi fakta membuktikan bahwa masjid menjadi tempat di mana Rasulullah menyusun peranata kehidupan sosial masyarakat
serta masjid ini difungsikan sebagai tempat pengumpulan dana, menyimpan dan membagikannya. Sehingga keberadaan masjid pada masa itu dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, pada penerapan sedekah, dalam rangka menjaga pengeluaran dan pemasukan anggaran negara, Rasulullah pada masa itu menetapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin dengan berupa sedekah dari kaum muslimin itu. Seluruh kebutuhan kaum muslimin pada saat itu dapat terpenuhi. Nah, pada penerapan zakat sendiri, selain menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat sukarela atau sunnah, juga ditetapkan bentuk sedekah yang wajib terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya dana zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat fakir dan miskin, sehingga dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan. Ada penerapan wasiat. Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberikan wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Adapun benda piutang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dirinya maupun orang lain. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai dampak filantropi Islam dari masa ke masa. Yang pertama itu pada masa Rasulullah sudah dijelaskan yang tadi di atas bahwa pada masa Rasulullah filantropi Islam itu lebih banyak terasa pada bidang sosialnya. Nah, pada filantropi Islam di masa Rasulullah itu tumbuh dan berkembang sangat sebagai embrio penting bagi dinamika kedermawaan pada masa berikutnya atau masa kepemimpinan selanjutnya. Solidaritas dan kedermawan sosial inilah nantinya menjadi identitas penting umat Islam. Dan ini juga tidak terlepas dari ragam tuntunan dan permintaan agama untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesamanya. Nah, dampak filantropi Islam dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah pada masa beliau itu didirikannya Baitul Al-Mal. Nah, dari Baitul Amal ini donasi diambil dari berbagai macam sumber. Lembaga ini juga menjadi kiblat bagi para duafa, bahkan menopang sejumlah aktivitas negara seperti subsidi militer hingga aksi tanggap bencana. Nah, lain lagi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mendirikan lembaga administrasi negara. Didirikan untuk mendukung optimalisasi Baitul Al-Mal tadi. Nah, tiap bayi yang lahir dicatat dan berhak mendapatkan santunan. Baitul Al-Mal ini dioptimalkan bukan hanya soal pendanaan, tapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosialnya. Jangkauan penerima manfaatnya juga diperluas hingga ke luar kota. Bahkan juga penerima manfaatnya mencakup beberapa pemeluk agama lain, bukan hanya pemeluk agama Islam. Ditambah lagi pada masa Umar bin Affan dengan meningkatkan subsidi sebanyak 1 dirham bagi setiap muslim selama Ramadan lewat Baitul Amal. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib tercatat menyerahkan tanah Yanbu, lembaga Al-Quran, dan Adzaniyah untuk diberdayakan bagi fakir miskin. Selanjutnya Pak Fauzan, barangkali Pak Fauzan bisa melanjutkan. Baik, halo, terima kasih. Mungkin saya melanjutkan terkait dengan dampak filantropi Islam dari masa ke masa. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di sini tercatat penyerahan tanah Zanbu, ya, lembah Al-Qura
dan al-aziyah untuk diberdayakan bagi fakir miskin. Jadi di sini ditandainya pemberdayaan ya dengan memanfaatkan tanah ya. Kemudian selanjutnya pada dinasti Umayyah di sini ada penerapannya dalam bentuk subsidi rutin ya. Kemudian pendirian rumah sakit kusta gratis pertama yang ada di dunia pada tahun 88 Hijriah. Kemudian penggajian bagi pendidikan yatim, pendidikan panti jompo. Jadi di sini aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan juga aspek sosial di sini sudah mulai nampak pada dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya, yakni di dinasti Abbasiyah. Di sini lebih menekankan kepada jaminan kesehatan, kemudian juga pendirian lembaga pendidikan, perbaikan dan juga perbaikan infrastruktur. Di sini sudah mulai berkembang terkait dengan baik itu pendidikan dan juga pengembangan infrastrukturnya. Kemudian yang terakhir pada dinasti Abbasiyah, di sini juga lebih menekankan kepada jaminan kesehatan, pendirian lembaga pendidikan infrastruktur. Jadi memang di zaman Rasulullah di sini lebih menekankan kepada aspek-aspek sosial ya, kemasyarakatan, kemudian juga aspek pendidikan dan juga kesehatannya. Mungkin itu paparan dari kami yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Ahmad Murdono. Terima kasih. Oh ya, ini referensinya ya, cukup banyak referensi yang kita sampaikan. Ini sebagai literatur kita dalam tadi menyampaikan paparan ya yang tadi sudah kita sampaikan. Mungkin itu dari kami, kurang lebih mohon maaf. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang menambah, kita persilahkan sebelum nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, demikian paparan atau presentasi dari kelompok 1 tentang filantropi di masa Nabi Muhammad SAW. Ada Pak dosen atau para rekan-rekan, kami persilakan untuk menyampaikan tambahan, pertanyaan, ataupun berbagai hal yang menjadi masukan koreksi. Oke, terima kasih kelompok Pak Ahmad. Ya, PPT-nya nanti dikirim via Japrik ke saya ya. Oke, ada sedikit tambahan ya, kelompok Pak Ahmad ini, Pak Rosi dan Pak Syafruddin, mengenai praktek filantropi pada zaman yang tadi kan ada slide yang memperlihatkan yang barusan yang tentang praktek filantropi zaman sahabat. Zaman sahabat. Terus stop. Oke. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi ya kawan-kawan sekalian, saya ada kesalahan teknis di sini, makanya tidak bisa muncul wajahnya di monitor ya. Insya Allah minggu depan sudah normal kembali. Saya tidak tahu apa yang ditekan anak saya tadi. Maklum baru 2 tahun, jadi dia lebih lincah dibanding bapaknya. Jadi saya bingung apa yang ditekan, tiba-tiba tidak bisa muncul ini mukanya. Oke, baik. Ini mungkin nanti ditambahkan ya Pak Ahmad dan kawan-kawan ya, dampak filantropi Islam dari masa ke masa ya. Misalkan ke Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu beliau kan menjadi khalifah itu kurang lebih hanya 2 tahun ya, hanya 2 tahun, di mana kebijakan-kebijakan ya pada zaman Rasulullah dalam memberi bantuan finansial bagi fakir dan miskin beliau teruskan. Situ ya, itu yang pertama ya. Itu kan ada perbedaan ya, fakir dan miskin ya. Ada kesepakatan para ulama, fakir itu seperti apa, miskin itu seperti apa. Jadi makanya di sini dimunculkan fakir dan miskin. Oke, pada zaman Abu Bakar juga itu agak keras terhadap bagi masyarakat yang tidak ingin membayar zakat ya. Sampai dikatakan beliau memerangi mereka yang tidak membayar zakat, karena zakat adalah bagian dari hak orang miskin.
Jadi bagian tidak membayar zakat itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi. Oke, artinya dipaksa ya. Oke, ada juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau tidak mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara. Ya, tidak artinya bukan berarti misalkan sahabat-sahabat yang ikut pada masa perang Badar mereka lebih diutamakan dibanding yang tidak ikut. Itu ada ya, ada di dalam pada implementasi filantropi Islam pada zaman Abu Bakar. Ada juga yang beliau tolak mentah-mentah tentang usulan sahabat untuk menerapkan prinsip keutamaan. Ya, jadi pada zaman Abu Bakar itu tidak ada prinsip keutamaan, artinya dibagi rata ya pada dalam hal pembagian zakatnya tadi ya. Jadi prinsip diutamakan itu prinsip kesamaan dalam memberikan bantuan kepada para sahabat. Jadi tidak ada misalkan ini lebih utama dibanding ini, tidak ada ya. Jadi ini catatan khusus ya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau hanya 2 tahun dalam menjadi khalifah, ada usulan-usulan yang paling menolak usulan sahabat ya tentang penerapan prinsip keutamaan. Jadi tidak ada prinsip keutamaan di dalam filantropi Islam, penerapan prinsip Islam pada zaman Abu Bakar. Nah, dan yang terakhir memang ya didirikan Baitul Mal permanen ya. Kenapa didirikan Baitul Mal permanen? Itu gunanya agar supaya penerimaannya meningkat ya, karena adanya tambahan dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Jadi pada zaman Abu Bakar itu kan tetap ada penaklukan wilayah ya, penaklukan wilayah sehingga otomatis dalam mengumpulkan harta atau apapun itu dibuatlah Baitul Mal yang sifatnya permanen. Itu pada zaman Abu Bakar ya, Ahmad dan kawan-kawan itu dimasukin ya. Pada zaman Umar bin Khattab ini lebih lagi ya, karena pada zaman Umar bin Khattab itu beliau itu kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun dalam memerintah ya. Nah, ini perbedaan, ada perbedaan menonjol ya praktik filantropi Islam pada zaman Abu Bakar dan Umar, di mana pada zaman Umar bin Khattab mengedepankan prinsip keutamaan ya dalam distribusi Baitul Mal. Oke, itu yang jadi berbeda dengan Abu Bakar tadi yang tidak menerapkan prinsip keutamaan, sementara kalau Umar bin Khattab menerapkan prinsip keutamaan. Oke. Nah, di sini juga didirikan Baitul Mal tapi dengan sistem jaminan sosial pada zaman Umar bin Khattab ya. Dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya, itu banyak sekali selama 10 tahun Umar bin Khattab ya melakukan praktek filantropi Islam. Oke, dan zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dari 4 sahabat utama ini beliaulah yang memerintah paling lama ya, sekitar 12 tahun ya. Sekitar 12 tahun memerintah ya, di mana dia tetap mempertahankan sistem pembagian berdasarkan prinsip keutamaan pada zaman Umar bin Khattab ya. Jadi prinsip keutamaan itu tetap dipertahankan pada zaman Utsman bin Affan. Oke, menaikkan dana pensiun ya juga pada zaman Utsman bin Affan, dan memperkenalkan tradisi distribusi makanan ke masjid ya untuk para fakir dan musafir. Itu terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Oke, dan yang terakhir praktik filantropi pada zaman Ali bin Abi Thalib ya. Di sini beliau yang walaupun hanya 6 tahun ya, di samping meneruskan apa yang sudah dicanangkan oleh beberapa hal yang tidak bertentangan dengan prinsipnya pada zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, beliau di sini mengedepankan prinsip pemerataan ya, dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Itu yang menonjol pada zaman praktek filantropi Ali bin Abi Thalib. Dan untuk yang
slide berikutnya, Pak Ahmad, coba slide berikutnya. Nah, ini cukup karena kita fokusnya ke zaman Rasulullah ya, plus dengan sahabatnya. Jadi dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti yang lainnya itu tidak usah dimasukkan ya, Pak Ahmad ya. Ya, itu tidak usah dimasukkan. Memang begini kawan-kawan sekalian, kenapa agak ini, karena biasanya pertemuan kita ini filantrop Islam itu kalau saya memberikan materi di kelas reguler itu terusan 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan itu kurang minus UTS dan UAS, berarti ada 12 kali. Nah, 12 kali ini kita rangkum. Biasanya untuk tugas-tugas itu kita berikan tugas juga bagaimana praktek filantropi pada zaman era sahabat. Bagaimana praktek filantropi pada zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah. Ya, seperti itu. Cuma sekarang karena memang kita dipadatkan ya, ini kelas padat ini, 6 pertemuan saja, maka kita mengambil yang inti-intinya saja ya. Padahal masih banyak lagi yang bisa kita bahas tentang dampak filantropi Islam ini dari masa ke masa, misalkan pada masa bagaimana filantropi itu di agama-agama besar ya, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan segala macamnya. Karena memang sebagai mahasiswa khazanah ilmu pengetahuan itu perlu kita tahu ya, bukan hanya bukan hanya yang menyangkut Islam saja, tapi non Muslim pun kita harus tahu, sehingga pada saat melakukan perbandingan kita bisa tahu kenapa mereka melakukan seperti ini. Ya, hal itu pun yang sering saya berikan di kampus-kampus ini. Kebetulan saya aktif di kampus Muhammadiyah. Saya kadang mengundang tokoh-tokoh NU untuk memberikan materi-materi tentang terserah materi tentang ekonomi Islam menurut pandangan Nahdlatul Ulama seperti apa, sehingga atau bahkan sampai ke hal ibadahnya, ya, sehingga para mahasiswa Muhammadiyah tahu kenapa misalkan dari NU melakukan hal seperti ini, dalilnya seperti apa. Itu sebagai itu untuk khazanah ilmu pengetahuan, sehingga nantinya kita lebih luas ya pemahamannya tentang hal itu. Nah, di sini pun seperti itu ya, Pak Ahmad dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, Pak Ahmad. Sudah selesai Pak. Oke, selesai. Oke, nanti kawan-kawan sekalian, untuk yang sudah presentasi ini, presentasi hari ini yang PPT-nya dikumpulkan hari ini juga, dan untuk kelompok mungkin nanti ada diskusi setiap kelompok dengan Bapak ya tentang penyusunannya, ya, tentang penyusunan makalahnya. Sekali lagi, kenapa perlu itu? Karena memang saya tekankan lagi, kita nanti saya mengambil kebijakan tidak ada UAS. UAS itu saya ambil nilainya berasal dari makalah yang kawan-kawan buat, ya. Makalah yang kawan-kawan buat itu benar-benar kita sesuaikan dengan pedoman kita dan tentu dengan pedoman penulisan ilmiah. Dan satu hal lagi, mungkin ada yang selama beberapa semester ini bertanya kenapa selalu ada presentasi di dalam di pasca. Ya, ini masih agak mending. Biasanya kalau kawan-kawan nanti mengambil S3, insya Allah ya ada rezeki diberi diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ikhtiar kita, dan itu nanti hampir semua materi itu dipresentasikan dan nilai itu akan keluar kalau hasil presentasi kawan-kawan terhadap satu kasus itu bisa masuk ke jurnal dan bisa terbit, ya, bisa terbit baru nilainya keluar, itu kalau di level sudah S3. Nah, satu lagi, kenapa perlu presentasi? Agar nantinya pada saat kawan-kawan itu sidang skripsi, sidang proposal dan segala macamnya sudah terbiasa ya dengan teknik presentasi yang diterapkan di kampus mana saja di tempat kawan-kawan itu kuliah. Ya, itu alasan kenapa, beberapa alasan kenapa ada berbagai macam presentasi ya. Dan satu lagi, dengan presentasi itu pun kawan-kawan akan lebih menguasai, ya, akan lebih menguasai karena referensi yang kawan-kawan tampilkan itu saya lihat tadi sangat banyak ya,
Terutama dari pemaparan yang pertama tadi, Pak siapa tadi yang pertama? Pak Ahmad Farosi ya? Fahmi Razi, Pak. Ya, ya itu pemaparannya sangat bagus ya, menyeluruh. Makanya saya khawatir ini bagaimana yang kelompok lain apa bisa nanti menyamai untuk ini untuk presentasi kelompok pertama ya. Biasanya kelompok pertama itu presentasi kelompok agak kurang ya. Kalau presentasi yang terakhir itu yang agak bagus. Cuma saya lihat terbalik di kelas ini ya. Ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sama nantinya ya. Ini presentasinya di awal ini sangat bagus ya. Walaupun nanti tadi ada tambahan ya, karena tadi dimunculkan filantropi Islam pada zaman sahabat, makanya di situ ditambahkan ya. Seandainya tadi tidak dimasukkan Pak Ahmad dan kawan-kawan tidak dimasukkan praktik filantropi pada zaman sahabat, itu juga saya tidak tambahkan ya. Cuma karena dimasukkan tadi, maka bagaimanapun kita harus tambahkan apa keistimewaan-keistimewaannya, apa yang dilakukan para sahabat pada saat beliau-beliau memerintah ya. Seperti Ali bin Abu Thalib 6 tahun memerintah, Utsman bin Affan 12 tahun, Umar bin Khattab itu 10 tahun, dan Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun ya pemerintah sebagai khalifah. Oke, silakan saya buka sesi pertanyaan ke presenter dari kawan-kawan sekalian, silakan. Arif, Pak. Nanya, Pak. Arif. Oke, silakan. Oh, tanyanya ke presenternya ya. Nanti saya tambahkan. Ya. Oke. Ini Pak Surendi apa Arif dulu ini? Nama ya, sebutin nama. Gimana siapa dulu ini? Ya, sebutin nama. Silakan Pak, dulu yang ini. Siapa tadi? Oh, saya Arif, Pak. Oh iya, silakan. Iya. Terima kasih kesempatannya. Pak Arif, Muhammad Arif Nama ya? Muhammad Arif Setiawan. Kelompok 5, Pak. Ya, mangga, silakan. Masih panjang. Pertanyaan saya, pada masa Rasulullah itu kan sudah ditentukan asnaf ya, 8 asnaf tersebut. Di masa Rasulullah tersebut adakah parameter menentukan masing-masing asnaf tersebut gitu? Parameternya fakir, parameternya miskin, pada parameternya yang lain seperti itu. Apakah ada parameter dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah seperti itu? Mungkin itu aja, terima kasih Pak. Oke, mangga silakan. Oke, terima kasih. Pak, ini kayaknya pertanyaannya ini punya saya hampir mirip-mirip sih sama pertanyaan pertama. Cuman ini saya itu agak bingung. Pak Sukriyadi, itu asalnya dari mana Pak Sukriyadi ya? Karena kemarin saya Sukriendi, Pak. Saya dari Sulawesi Utara, Pak. Oh ya, Sulawesi Utara ya. Oke. Iya. Jadi begini Pak, kan biasanya kalau misal zaman saat ini itu di setiap pemerintahan, baik pemerintahan yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, tapi khususnya di Indonesia, itu masing-masing kementerian itu mereka menentukan yang semacam disampaikan pertanyaan pertama tadi, bahwa ada parameter-parameter yang ditentukan untuk dia menjadi miskin, fakir miskin, kemudian dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil contoh kalau di Kementerian Sosial itu biasanya ada 14 kriteria dia untuk menentukan dia miskin. Kemudian kalau di BPS itu ada kriteria tersendiri. Kalau Kementerian Desa itu malah baru-baru ini dia mengeluarkan 4 kriteria, Pak. Nah, dia kalau menjadi pertanyaan saya juga yang tadi kan bahwa yang disampaikan pertanyaan pertama bahwa kriteria untuk pendistribusiannya. Nah, ini yang pertanyaan saya itu adalah kriteria dari misalkan 8 asnaf itu. Saya mengambil contoh misalkan begini. Kalau dia mu'alaf, itu mu'alafnya sampai ukuran mana dia mu'alafnya? Itu. Kemudian kalau dia fakir, sampai ukuran mana fakirnya, miskinnya sampai ukuran mana. Beda halnya misalkan dia sebagai administratif dalam pengelolaan
zakat, atau biasanya kita sebut dengan pemungut zakat. Kalau pemungut zakat ya mungkin kita bisa ukur dengan ketentuan pembayaran gajinya dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia Ibnu Sabil, ya kita bisa tahu misalkan dia pelajar, kan bisa dikategorikan Ibnu Sabil dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia dalam perjalanan, ya mungkin seperti yang digambarkan yang di hadis Rasulullah tadi, bahwa ketika ada sekelompok orang dalam perjalanan, maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya bahwa apa yang ada di rumah mereka itu semua dikumpulkan dan diberikan kepada mereka. Nah, ada yang lima tadi, fakir, miskin, kemudian ada mu'alaf, kemudian memerdekakan budak, kemudian orang yang berhutang, itu ukurannya sampai di mana. Malah waktu beberapa pertemuan perkuliahan, itu orang yang berhutang itu sebenarnya banyak. Orang muslim yang berhutang bahkan dia tidak mampu menyelesaikan hutangnya. Sampai-sampai di perbankan itu dia dikategorikan juga ini apa namanya, dari sisi apa namanya, kreditnya juga banyak yang macet. Itu malah itu bisa kita bantu juga. Nah, Basnas misalkan yang dimana adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu malah kita bisa cover juga. Dari sisi kesehatan banyak orang fakir, banyak orang miskin yang tidak tercover dari sisi kesehatan, yang dimana bisa bekerja sama dengan BPJS. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dijawab sama kelompoknya, saya ingin bertanya dulu ya ke Pak siapa tadi dari Sulawesi Utara. Ini sebelum dijawab sama Pak Ahmad ya dan kawan-kawan. Kriteria yang dikatakan miskin itu apa ya? Atau fakir itu apa? Kan beda ya, miskin dengan fakir. Ya. Malah ini kalau saya Pak, malah banyak yang membias Pak. Misalkan begini, kalau Kementerian Sosial malah dia mengeluarkan namanya miskin ekstrim Pak. Kementerian Sosial, Kementerian Desa. Malah. Nah, kalau miskin ekstrim berarti dikategorikan dalam Islam itu bisa saja dia adalah fakir. Nah, harus dibedakan dulu ya sebelum dijawab, karena nanti agak rancu jawabannya nantinya. Miskin, misalkan ya, misalkan fakir, saya ini punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apakah itu dikatakan miskin atau fakir? Kalau itu kayaknya masih bisa dikatakan miskin sih Pak. Bukan fakir. Begini kawan-kawan sekalian ya. Nah, di sini kita di perkuliahan S3 semua kajian itu kajian ilmiah. Jadi memang sudah ada kesepakatan ulama kriteria fakir itu seperti apa, kriteria miskin itu seperti apa. Ya, bisa saja nanti suatu saat nanti kita juga termasuk fakir ya. Ya, kita punya hutang 20 juta, penghasilan 3 juta. Tertutupi tidak? Tidak tertutupi ya. Ya, tidak tertutupi. Miskin enggak? Enggak miskin dia ya. Tapi dia fakir ya. Tidak tertutupi ininya semuanya ya. Jadi kriteria itu yang kita harus sepakati dulu ya sebelum kawan-kawan dari kelompok satu ini menjawab pertanyaan tadi. Dan juga tadi disinggung tentang 8 asnaf ya, 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat, bukan penerima sedekah ya, bukan penerima sedekah, penerima zakat. Sebab kalau penerima sedekah itu hanya ada 5 ya, penerima sedekah ya, ibu bapak, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, itu penerima sedekah atau infak itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 215 ya. Ya. Oke, sedangkan yang tadi alur pertanyaannya tadi kemana tadi alur pertanyaannya? Ke 8 asnaf ya, berarti penerima zakat. Gitu ya Pak Ahmad ya tadi ya pertanyaannya ya. Iya Pak, parameter dan kriteria dari Pak Arief tadi parameternya, dari Pak Sukri itu kriteria. Jadi sekali lagi di dalam nanti kawan-kawan itu supaya terbiasa ya dalam penyusunan tesis apapun ya
yang kalau misalkan 8 asnaf itu dasar hukumnya mana? Ya, dasar hukumnya Taubah ayat 60 ya. Kalau mengenai apa tadi yang sedekah, dasar hukumnya apa tuh? Ya, Al-Baqarah ya, ayat 215 ya, 5 penerima infak. Ya, di situ ada ya. Oke, silakan dijawab Pak Ahmad. Pertanyaan yang pertama dan kedua tadi. Dan kawan-kawan yang lain silakan ini ya. Begini ya kawan-kawan, karena memang kita sekali lagi tidak ada UAS. Tugas UAS itu saya ngambil dari makalah dan keaktifan di kelas. Bukan berarti kawan-kawan nantinya itu misalkan presentasinya nanti yang belakang tapi tidak aktif, karena makanya tadi saya bertanya, saya tanyakan sebelum kawan-kawan itu bertanya, saya tanyakan dulu nama kawan-kawan yang aktif di dalam presentasi ini. Oke, silakan Pak Ahmad. Baik, saya mengawali dulu dari kelompok 1 barangkali Pak ya. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Arief dan Pak Supriyandi, kriteria dan parameter, saya pikir di masa Rasulullah itu lebih mudah. Pertama, bahwa para sahabat dan masyarakat pada saat itu bertemu langsung dengan Rasulullah dan komitmen terhadap perintah-perintah Rasulullah itu begitu kuat. Ayat Al-Quran juga ada yang menyatakan innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Jadi ketika Nabi mengeluarkan sebuah perintah atau amar, maka para sahabat itu melakukan sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Barangkali berbeda dengan orang sekarang ketika menerima sebuah perintah masih mikir-mikir saya miskin atau enggak, atau kadang-kadang kayak miskin. Barangkali sekarang ya. Mikir-mikir dulu ya. Samina wasaina, iya Pak. Jadi beda dengan orang sekarang Pak Sukri dan Pak Arief, dan saya rasa lebih mudah dan ketaatannya itu lebih terukur karena para sahabat itu seperti tadi bagaimana sahabat Talha memberikan kebun yang besar itu langsung ketika Rasulullah menyuruhnya berinfak. Barangkali lebih jelas dari Pak Ahmad Fahrul Razi juga bisa menjelaskan, atau tadi Pak kelompok kami yang menyampaikan tentang 8 asnaf ini bisa menambahkan. Silakan Pak Fahrul Razi dan Pak Setio. Enggak, silakan Pak Rosi. Mohon izin, boleh saya dulu Pak? Enggak, silakan. Oh iya, Pak Setio silakan, Pak Setio dulu. Ya, baik, mohon izin karena tadi saya yang menyampaikan pemanfaatan filantropi. Kami mencoba mencari beberapa literatur bahwa fakir dan miskin sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hakim dan dari Abu Hurairah yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekafiran. Itu apa namanya bunyi hadisnya. Jadi yang dimaksud kalau menurut kami, mohon nanti dikoreksi Pak Dokter, bahwa yang dalam hadis ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kefakiran dan kekafiran gitu ya, dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian kenapa tidak miskin gitu ya? Bukan berlindung dari kemiskinan, tapi dari kefakiran. Karena fakir itu lebih dekat kepada miskin, kepada kekafiran ya. Fakir lebih dekat kepada kekafiran. Kemudian bedanya apa antara fakir dan miskin? Kalau kami lihat di literatur dan kamus besar bahasa Indonesia, fakir itu masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin itu tidak memiliki sesuatu apapun. Jadi ya fakir ini memang masih memiliki tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan miskin sama sekali tidak memiliki sesuatu apapun. Kemudian kami mencoba melihat dari literatur yang lain bahwa kriteria miskin itu adalah 3, yaitu ada kriteria berdasarkan atau kehidupan hidup layak ya di sini. Kemudian ada garis kemiskinan. Mohon maaf ini internetnya sedang
bermasalah ini. Oke, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya. Itu baik. memang risikonya kalau kuliah daring seperti itu ya. Pasti itu masalah utamanya di situ. Baik. Kemudian tadi parameternya seperti apa? Kalau kami lihat, kalau secara pembagian secara meratanya, ya 100% dibagi 8, otomatis maksimal masing-masing 12,5%. Seperti itu. Artinya satu proporsi satu asnaf dapat kuota pembagiannya maksimal adalah 12,5% gitu ya. Namun seperti apa prakteknya, ya kami memang mencoba menggali lagi literatur di masa Rasulullah seperti apa prakteknya ya. Kami akan nanti mungkin cari dan tampilkan di dalam presentasi atau dalam makalah yang nanti akan kami tulis. Demikian Pak, mungkin dari Pak Mardono atau dari Pak Farroji kami persilakan. Enggak, silakan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan jawabannya. Tadi saling melengkapi sebenarnya. Dari Pak Setio tadi sudah disampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung dari kefakiran dan kekafiran. Artinya fakir ini sesuatu yang dihindari. Nah, sedangkan di dalam satu doa ada disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Nah, ini menarik ini. Yang satu menghindari dari kefakiran, yang satu meminta justru kemiskinan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya paparkan dulu bahwa ulama itu terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf ahlul ilmi dalam makna fakir dan miskin. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa fakir itu lebih baik keadaannya daripada miskin. Yang kedua, yang miskin lebih baik keadaannya daripada fakir. Pendapat yang ketiga, fakir dan miskin itu sama-sama saja. Nah, manakah di antara 3 ini yang lebih kuat? Nah, maka saya coba telaah lagi lebih dalam. Bagi yang berpendapat fakir itu lebih baik daripada miskin kondisinya, nah ini dibantah tadi dengan 2 hadis tadi, bahwa Nabi itu ingin menghindari dari kefakiran dan meminta kemiskinan. Artinya miskin berarti masih lebih baik daripada kefakiran. Kemudian yang kedua, apakah miskin itu lebih baik daripada kefakiran? Nah, ini ada di dalam ayat Al-Quran yang bunyinya, Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ya. Jadi ada perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Artinya orang miskin itu bukan dia tidak memiliki apa-apa. Orang miskin itu memiliki sesuatu yang untuk mata pencahariannya. Nah, makanya di penjelasan para ulama itu, pendapat kedua ini yang lebih tepat, lebih kuat di kalangan ahli ilmu, bahwa miskin itu kondisinya lebih baik daripada fakir. Sedangkan fakir itu kondisinya lebih rendah, lebih menyusahkan, lebih susah daripada orang-orang miskin. Karena miskin masih memiliki sesuatu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berdoa, ingin hidupnya itu dalam keadaan miskin dan diwafatkan dalam keadaan miskin. Hadis tersebut dalam rangka tidak ingin banyak. Ini saya dapati dari kitab Al-Kasab karangan Imam Asy-Syaibani. Kenapa Nabi berdoa demikian? Karena tidak ingin, dan sebagai contoh bagi umatnya, tidak ingin di akhirat nanti hisabnya itu panjang. Karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara para nabi yang hisabnya panjang itu nanti adalah Nabi Sulaiman, karena hartanya banyak. Ya, nabi saja dihisab gitu. Tapi ya pastinya wallahu a'lam ya bagaimana nanti Allah menghisabnya. Artinya ini sebagai contoh. Contoh sekarang gimana Pak Ahmad? Kenapa pasti untuk, ada ini? Ada ya, untuk di balik itu ya sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Contohnya seperti fakir yang dihindari seperti apa?
sampai sekarang. Karena ini menarik ya, menarik diskusinya. Kenapa menarik? Karena kemarin ada salah satu jurnal yang terbit pengaruh gaya hidup konsumen terhadap kemiskinan. Ya, pengaruh gaya hidup. Ini sebenarnya bukan kemiskinan. Saya sampaikan ke jurnal kemarin, ini jurnalnya terbit di ini ya, terbit bukan di Sinta ya, di Scopus masalahnya ya. Makanya saya menggarisbawahi kemiskinan yang dibahas di situ. Ya, kemiskinannya. Sementara kalau melihat dari hadis Rasulullah tadi mengenai kefakiran, ya itu bukan kemiskinan ya. Kalau misalkan taruhlah gaya hidup kita sekarang, ya sebenarnya HP itu hanya untuk komunikasi ya. Tapi tiap 3 bulan kita beli HP itu pertama. Kedua, bagaimana masyarakat kita itu rajin sekali istilahnya mencicil, ya rajin sekali mencicil. Karena di sini studi kasusnya di cicilan motor ya, cicilan motorannya. Makanya cicilan motor itu lebih condong kepada kefakiran nantinya. Kenapa? Berapa persentase yang gagal mencicil karena memang kebutuhan rumah tangganya terkurangi ya, tidak bisa menutupi kebutuhan rumah tangganya karena adanya gaya hidup tadi. Ya ini menarik. Jadi pertanyaan saya ke Mas Farozi, bagaimana ya dengan kondisi sekarang? Ya, contoh misalkan kita ambil. Oke, silakan Pak Farozi. Ya, baik Pak. Saya lanjutkan dulu yang tadi sedikit lagi. Lalu di kontemporer kesininya ulama menerjemahkan fakir itu la yamtaliku ayya syai'in. Ini mohon maaf sebelumnya saya agak sedikit ngucapin istilah Arabnya. Kenapa? Karena kalimat fakir dan miskin ini kan istilah Arab, maka kita harus kembalikan ke asalnya. Jadi jangan lihat dari bahasa Indonesianya. Nah, fakir ini ulama menerjemahkan sebagai asyakhsu allazi la yamtaliku ayya syai'in. Orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, itu fakir. Sedangkan miskin, amal miskin, fahuwa allazi yamliku al-qalil likul lakinnahu la yakfihi litaghtiyati ihtiyajatihi al-asasiyah. Orang yang mempunyai sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang mendasar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau yang fakir itu sama sekali tidak memiliki, sampai di dalam kitab Al-Kasab itu dibolehkan meminta-minta, itu mata pencaharian terakhir dibolehkan meminta-minta karena demi hidupnya, kelangsungan hidup. Sedangkan orang miskin yang punya sedikit tapi tidak tercukupi. Nah, yang punya sedikit tidak tercukupi ya itu nanti bisa tergantung uruf di masing-masing daerah ya itu. Lalu tadi tentang yang pendapat ketiga, ada yang menyamakan bahwa miskin sama dengan fakir. Nah, ini juga ada yang menyamakan, terutama di akhir-akhir zaman ini, apalagi setelah diterjemahkan ke bahasa-bahasa negara-negara tertentu ya. Di bahasa Arab itu detail ya, hal-hal yang kecil itu dibedakan, sampai fakir dengan miskin itu dibedakan. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, nah, akhirnya kefakiran dan kemiskinan itu diterjemahkan satu menjadi kemiskinan. Banyak sekali buku-buku ya kalau kita dapati itu tidak mungkin kita temukan kalimat kefakiran, tapi pasti kebanyakan menulisnya kemiskinan. Yang bisa jadi maksud dari kemiskinan itu adalah kefakiran ya. Saya sendiri menerjemahkan kitab Al-Kasab, ketika ingin menerjemahkan menjadi kefakiran karena memang di Arabnya ditulisnya al-fakru, itu ada janggal, tapi tetap terpaksa saya paksakan dengan menerjemahkan kefakiran, meskipun agak kurang enak didengar gitu, terkesan kaku penerjemahannya, tetapi maksudnya ingin membedakan di situ. Ada perbedaan antara kefakiran dan kemiskinan. Jangan kita samakan semuanya dengan kemiskinan. Mungkin itu ya. Lalu kalau tadi dikatakan
ya itu apa gaya hidup itu. Ya itu karena kita di Indonesia ini sudah seakan-akan hal yang sama, kefakiran dan kemiskinan itu seolah-olah itu satu, kemiskinan gitu. Padahal itu berbeda. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, cuma nanti ini ya kalau ditampilkan di makalahnya, karena ini masih masuk ke apa masalah ikhtilaf, ya tergantung memilih yang mana kelompok ini ya, Pak Rosi ya. Apakah pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama itu kan dikuatkan juga dengan hadis Rasulullah yang tadi ya. Oke, pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Sekali lagi itu masih istilah para ulama. Oke, ada tambahan yang lain? Silakan. Oke, untuk kelompok ini dalam penyusunan makalahnya nanti ada waktu buat Zoom sendiri ya. Bisa ya Pak Ahmad, Pak Farozi dan yang lain 6 orang ini. Ya, Bisa, Pak. Ya, kalau ada waktu misalkan sudah selesai atau masih dalam belum selesai, ada yang ingin ditanyakan, silakan buat Zoom ya. Bisa di malam selama itu tidak bentrok dengan perkuliahan kampus lain. Silakan, saya paling kita 40 menit ya, 40 atau 1 jam ya untuk nge-zoom-nya, sehingga nanti makalahnya benar-benar fix ya, dan nilai juga bisa kita dapatkan dengan nilai yang maksimal. Gitu ya, kelompok Pak Ahmad dan yang lain. Untuk presentasinya sebelum dikirim perlu direvisi dulu, Pak ya. Tadi masukan dari Pak. Oke. Ya, direvisi dulu. Terus kita japri ke saya ya. Tambahan ya, tadi ya, tambahan dari apa? Masa sahabat ya. Ya, sampai dengan Imam Ali tadi. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya ke kelompok ini? Silakan. Ya, Pak. Sebutin nama. Satu lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa ya? Saya Hilman, Pak. Hilman. Ya. Kenapa, Pak? Silakan. Oke. Yang ingin saya tanyakan, ini sangat menarik ya, zakat dengan saya pernah ikut kajian ya tentang zakat di masjid. Pernah dikisahkan ada satu di zaman Rasulullah dan sahabat itu seseorang yang ditolak zakatnya. Kalau saya tidak salah, Salabah namanya. Padahal dia adalah orang kaya gitu. Saya tidak tahu apakah dia karena kikir atau apa, atau ada alasan lain sehingga itu ditolak sampai masuk ke zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman Abu Bakar pun dia mau melakukan zakat tapi ditolak, Umar juga ditolak sampai dia meninggal di masa Utsman bin Affan. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang menyebabkan zakat orang tersebut ditolak padahal dia adalah orang muslim? Baru yang kedua, apakah praktek tersebut bisa atau dipraktekkan sampai zaman saat ini atau bagaimana? Ya, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Pak Ulum, enggak? Ya, izin Pak, mungkin sudah penambahan Pak. Tadi dari Pak Supriyandi menyampaikan tentang miskin ekstrim, kan baru kita kenal di Indonesia ini Pak. Mereka melalui Undang-Undang Dasar 45 menyatakan di pasal 34 kan fakir miskin dan orang telantar di seluruh negara. Kebetulan saya sekretaris desa Pak, memang pekerjaan ini sekarang Pak yang menyusun untuk miskin ekstrim ini. Kalau di dalam kriteria yang ada, ini mungkin nanti bisa kita lihat dari Peraturan Menteri Desa nomor 8, yang miskin ekstrim itu secara apanya adalah yang penghasilan orang per kapitanya itu per hari itu ada hanya 11.633 rupiah. Dan selanjutnya di sini sebenarnya kategori yang menyangkut miskin adalah selain itu melihat dari orang tersebut, yang pertama adalah lansia tunggal, yang kedua memang tidak bekerja lagi, difabel dan memiliki penyakit kronis yang menahun. Jadi itu yang dikategorikan
miskin ekstrim Pak. Itu secara apanya yang disampaikan melalui peraturan Menteri Desa Pak. Oke, itu Pak, penambahannya Pak untuk hal tersebut. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sama-sama. Oke, silakan Pak Ahmad dan kawan-kawan. Pertanyaan tadi terakhir. Mohon izin, Pak, ingin menjawab. Iya, Oke, silakan. Ini sinyalnya bermasalah atau gimana ya? Mohon izin Pak, menjawab Pak. Oke, mangga Pak Satyo. Silakan. Terkait dengan pertanyaan Pak Hilman yang terkait dengan kisah Sa'labah, kami nukilkan dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Artinya, dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ayat 76-nya artinya ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau dilihat dari asbabun nuzulnya surat At-Taubah ayat 75 dan 76 ini tentang kisah Sa'labah yang ditolak oleh Rasulullah ketika akan membayar zakat. Kenapa ditolak? Karena ada sejarahnya bahwa ketika itu Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah agar ternyata Sa'labah ini miskin gitu ya, dan sama sekali tidak memiliki pakaian, kemudian makanan. Hanya satu helai pakaian yang berganti dengan istrinya ketika keluar rumah. Kemudian Rasulullah akhirnya mendoakan Sa'labah, namun sebelumnya meminta komitmen kepada Sa'labah ketika nanti didoakan dan berhasil doanya itu, dia akan tetap mengikuti ajaran Rasulullah, kemudian akan berjanji untuk membayar zakat ketika nanti Rasulullah telah doakan. Kemudian singkat cerita, Rasulullah kemudian mendoakan Sa'labah mendapatkan rezeki, kemudian doanya Rasulullah terkabul, Sa'labah menjadi kaya. Namun kemudian kekayaannya menyibukkan dirinya, kemudian tidak lagi sholat berjamaah, bahkan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang Rasulullah adakan, bahkan menolak ketika diperintah untuk membayar zakat. Nah, namun kemudian ketika ketika turun ayat ini, maka Rasulullah menyampaikan bahwa nanti ketika Sa'labah ingin membayar zakat, maka sungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu, kata Rasulullah seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Umar sampai Utsman, tidak ada yang menerima zakat dari Sa'labah karena Sa'labah telah mengingkari janjinya ketika bersama Rasulullah. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Silakan dari kelompok yang lain, mohon kalau ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ini? Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih ke Pak Hilman tadi. Oke, kawan-kawan sekalian, khususnya kelompok ini, Pak Faros sih bisa nanti dimasukkan itu ya, dimasukkan kriteria fakir miskinnya nanti ya, yang 3 pendapat ya di dalam makalahnya ya. Siapa? Ya, agar nantinya begini ya, kawan-kawan saya, kenapa saya ingin makalahnya nih kita maksimalkan sebaik mungkin, karena nanti ini akan menjadi pembelajaran juga buat kawan-kawan yang akan menempuh kuliah Magister Keuangan Syariah di ITB Ahmad Dahlan ya. Jadi adik-adik kelasnya nanti bisa mempelajari menjadikan referensi dari makalah-makalah literatur dan segala macamnya, kita buat sebagus mungkin karena sekali lagi akan dijadikan referensi ke depan. Gitu ya Pak Farosi ya.
Saya suka kalau ini ya, artinya telah pemahaman serta analisis ya seperti yang kawan-kawan tampilkan di kelompok 1 ini ya, sangat detail, menyeluruh, tinggal nanti penulisannya ya, harus saling terkait. Karena biasanya di dalam penulisan karya ilmiah yang isi konten kita kuasai, cuman pada saat dia pada saat penyusunan narasi sampai dengan tujuan kerja itu biasanya ada yang nggak nyambung di situ ya, ada yang nggak nyambung. Jadi kita di samping kontennya kita perkuat di segi materi makalah ini, juga dalam hal metodologi penulisannya juga nanti dalam bentuk makalah kita semaksimal mungkin perbagus. Gitu ya, Pak Ahmad Maruna, Pak Ahmad Faruzi. Ya, sekali lagi terima kasih buat kelompok ini atas presentasinya. Saya berikan waktu 1 kali untuk ya 1 kali aja ya untuk konsultasi penyusunan makalahnya. Silakan dipilih waktunya nanti. Kalau sudah selesai baru kita konsultasi minimal 1 jam, maksimal 2 jam. Ya, gitu ya. Pak Ahmad, ini Pak Ahmad semua ya, Pak Rosid, Pak Ahmad Rondo. Oke, terima kasih. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Sebenarnya saya ingin tampilkan ini ya, tampilkan PPT yang singkat. Cuman tadi lebih sudah diperlihatkan oleh kelompoknya Pak Ahmad. Ya, saya tidak sebut Pak Ahmad siapa, ya, karena banyak Ahmad namanya di situ ya. Oke, ini mohon dimasukkan yang ini ya Pak, ya, Pak Ahmad Mardono tentang Nanti akan saya share juga ya, akan saya share karena bisa terakhir. Jadi setelah istilah filantropi mengandung makna mencipta atau menyayangi manusia, dalam bahasa Inggris filantropi mengacu pada usaha atau kecenderungan. Kenapa ada kata-kata bahasa Inggris di sini? Saya munculkan di sini karena pada saat tsunami di Aceh, ya beberapa tahun yang lalu, filantropi pertama yang membantu langsung gerak cepat itu adalah salah satu filantropi yang berasal dari Inggris sana, ya bukan dari Arab Saudi, bukan dari Indonesia, bukan dari mana ya, langsung dari sana. Nanti minggu depan akan saya paparkan ya filantropi apa yang langsung memberi bantuan ke masyarakat Aceh ya pada saat bencana itu terjadi. Ya, mereka langsung memang walaupun di sana mayoritas Muslim, mayoritas non Muslim di Inggris, tapi filantropi Islamnya itu sangat besar ya, sangat besar sekali. Makanya pada saat tsunami di Aceh, filantropi yang pertama usaha kesejahteraan manusia. Jadi kawan-kawan yang lain yang akan presentasi minggu depan, saya kepengen oh ya maaf ya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Tarusi, Pak Ahmad Taruna, ada yang kelupaan tadi ya. Bagian terakhir itu dampak terhadap kesejahteraan kan ya, dampak terhadap kesejahteraan itu saya minta ke 3 hal ya seperti dari awal. Yang pertama dampak terhadap pendidikan. Ya, karena pendidikan itu bisa mesejahterakan. Dampak terhadap ekonomi, karena ekonomi juga itu bisa mesejahterakan. Dan dampak terhadap kesehatan, sebab kesehatan itu juga bisa mesejahterakan. Jadi 3 dampak itu yang masih ini perlu dibuat agak detail ya Pak Ahmad Mardono ya di kelompoknya ya. Bisa yang terakhir tadi sebelum penutup. Jadi 3 dampak itu harus ditampilkan. Bagaimana dampak filantropi zaman Rasul itu dalam hal ekonomi, ya, dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, ya. Kalau misalkan tidak dalam pendidikan, Anda sebutkan saja tidak ada, misalkan gitu ya, belum didapatkan, ya, tergantung dari literaturnya nanti. Oke, jadi
untuk kelompok-kelompok yang lain, 3 dampak itu harus dimasukkan ya. Dampak filantropi tersebut, praktek filantropi tersebut terhadap aspek pendidikannya, ya, aspek kesehatan dan aspek ekonominya, ya. Karena menurut menurut survei yang telah dilakukan, 3 dampak yang paling menonjol dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, yang pertama itu pendidikan, ya, yang kedua itu kesehatan, dan yang ketiga itu adalah ekonomi. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana dampak itu bisa memajukan sebuah komunitas masyarakat. Ya, mungkin ada di sini kawan-kawan yang pernah melihat di YouTube Insinyur Soleh, ya, di Mesir. Ya, Insinyur Soleh di Mesir. Nah, nanti akan kita tampilkan ya, dan nanti kita analisis ya, mengapa beliau meninggal sampai 1,5 juta orang itu mengantarkannya. Ya. Ada apa di balik Insinyur Soleh itu? Ya. Nanti kita lihat di situ filantropi apa yang beliau munculkan. Ya. Yang jelas ketiga itu beliau munculkan tiga-tiganya ya, pendidikannya. Nah, karena memang mereka mendirikan pendidikan di situ. Yang kedua, ekonominya, karena memang ekonomi dihidupkan. Dan ketiga, kesehatannya. Oke. Bentuk konkret tindak lanjut filantropi adalah menyisakan sebagian harta, ya. Oke, dimiliki individu atau kelompok lain untuk kepentingan umum. Nah, yang terakhir yang ini, kawan-kawan, dimasukkan juga karena memang ini sesi pertama untuk apa? Ya. Pengembangan masyarakat community development adalah istilah, sebentar saya lagi ini, oke, adalah satu istilah di antara 2 istilah yang mempunyai fokus yang mirip, ya, sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan kehidupan yang layak, sementara pekerjaan sosial lebih merujuk pada profesi dalam upaya membantu masyarakat melakukan perubahan, memperbaiki kehidupannya, atau memecahkan persoalan hidupnya. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, dalam perkuliahan, setiap perkuliahan biasanya saya munculkan itu ide-ide jurnal ataupun tesis yang kawan-kawan bisa ambil, ya, jurnal atau tesis yang kawan-kawan bisa ambil. Misalkan dari segi bagaimana penghimpun pajak, zakat, dan infak serta sedekah ini. Ya, kawan-kawan bisa mengambil topik ya, bagaimana manajemennya terhadap kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manajemen zakatnya, bukan bagaimana zakatnya. Oke, seperti itu ya. Oke, ketika istilah tersebut, pengembangan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial bertujuan sama, yaitu meningkatkan keberadaan hidup yang lebih baik ya dari sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apa pandangan Islam melalui Al-Quran dan hadis dalam upaya membantu pihak lain dengan penyisian sebagian harta untuk kepentingan sosial? Pertanyaan ini muncul, bisa kawan-kawan jadikan bisa dijadikan jurnal, bisa juga dijadikan skripsi tesis dari tesis dengan metode kualitatif. Gitu ya, kawan-kawan sekalian. Ini akan kalau misalkan nanti dibutuhkan oleh kelompok ini, nanti akan Bapak share ya. Ya, nanti akan di-share. Boleh Pak, dikirim materinya aja Pak. Kayaknya kita juga butuh untuk literasi Pak. Oke. Pasti akan diberikan ya. Oke, pasti akan diberikan nantinya. Karena memang tidak ada UAS, makanya setiap pertemuan itu saya sampaikan untuk PPT materinya. Oke, nanti melalui ketua kelasnya saja ya. Kemarin saya tunggu-tunggu ketua kelas hubungi, belum hubung-hubung ya, Pak Sri. Saya Pak, iya izin. Oke, sekali lagi kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah masuk ke Zoom kita ini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Mohon maaf, ini mungkin saya agak cepat dibanding kemarin ya. Ya, agak cepat dibanding kemarin, saya ingin perbaiki laptopnya dulu ini ya. Agak ini, saya kurang enak kalau memberi kuliah presentasi dalam via Zoom, tapi yang muncul bukan wajah saya. Ya, yang muncul gambar. Oke,
Sekali lagi terima kasih kawan-kawan sekalian. Oh ya, tadi ada beberapa yang tidak hadir. Sekali lagi, kalau kawan-kawan sempat tidak hadir seperti ya beberapa kawan-kawan tadi, silakan japri saja. Nanti absensinya saya anggap hadir. Asal japri ya. Tapi kalau tidak japri, tidak ada kabar berita, ya saya anggap tidak hadir ya. Ya, makanya misalkan Pak Fauzan, Pak Daus, dan lain-lain ada halangan, harus japri ya, supaya dianggap hadir ya. Ya, kalau tidak japri, saya anggap benar-benar tidak hadir ya. Tidak ada kabar berita. Oke, sekali lagi terima kasih kawan-kawan sekalian. Semangat semuanya. Untuk presentasi minggu depan, jangan lupa dampak bagi kesejahteraan. Ingat yang saya minta itu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan itu dimunculkan. Ya, oke, bagi kelompok yang barusan tadi, kelompoknya Pak Ahmad, silakan ditambahkan sedikit itu. Setelah itu dikumpulkan PPT-nya ya. Saya tunggu ya Pak Ahmad ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya siapkan Pak. Oke. Makasih sekali lagi. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Kami.